Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Sepeninggal Gideon, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Israel tidak menghormati Allah dan menyembah berhala. Mereka bahkan tidak menghormati keturunan Gideon yang mempunyai lebih dari 70 anak itu. Disinilah muncul satu kisah menarik tentang salah satu anaknya yang bernama Abimelek. Sosok satu ini sebenarnya adalah anak seorang gundik Gideon yang berasal dari Sikem. Namun, mungkin karena memanfaatkan kondisi rakyat yang sedang di titik moral terendah, Abimelek pergi ke Sikem dan membujuk penduduk di sana agar menjadikannya raja. Tindakan ini diikuti dengan pembantaian 69 putra Gideon. Hanya Yotam, salah satu putra Gideon, yang berhasil lolos. Abimelek di sini bisa jadi adalah representasi sikap orang Israel yang tidak menghormati Gideon dan memberontak kepada Allah. Pasal ini pun menggambarkan sepak terjang Abimelek yang selama 3 tahun menjadi raja di Sikem, tapi pada akhirnya hanya menimbulkan kesengsaraan kepada banyak orang. Apa yang terjadi dengan Abimelek dengan baik digambarkan oleh Yotam yang sempat menyatakan nubuat kepada penduduk Sikem. Melalui penggambaran pohon-pohon, pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, Yotam menunjukkan arti tindakan penduduk Sikem yang memilih Abimelek menjadi rajanya dan otomatis menolak Tuhan sebagai raja mereka. Abimelek yang digambarkan sebagai semak duri, yaitu tanaman yang tidak berbuah dan dianggap hama, hanya akan menindas mereka karena ambisi besarnya. Pesan yang Yotam sampaikan ini sesungguhnya juga ditujukan untuk kita. Ini bukan soal politik, tapi ini bicara soal ambisi. Banyak orang berebut menjadi pemimpin, menjadi nomor 1, diutamakan, dihormati, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah semak duri. Ironisnya, justru orang-orang yang hidupnya benar-benar berbuah, yang tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan memberikan buah baginya, biasanya tidak memiliki ambisi pribadi seperti itu. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup seperti gambaran pohon anggur, pohon ara, dan pohon zaitun yang sadar bahwa jika kita bisa hidup memberi yang terbaik bagi Tuhan dan memberi manfaat bagi sesama, itu jauh lebih baik daripada sekedar mengejar ambisi dan minta dihormati manusia. Hidup yang terpenting adalah memberi buah untuk Tuhan dan memberi manfaat bagi manusia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.